Kembali lagi di Dokter Rose Indonesia. Berbicara mengenai kesehatan gigi, salah satunya adalah menyangkut masalah gigi yang dirasakan sakit atau nyeri. Dan ini tidak hanya dirasakan pada orang dewasa, tapi bisa juga pada anak-anak. Kalau bintang tamu saya, anaknya pernah nggak ya ngalami rasa sakit gigi? Oke, Lira Firna, apa kabar Ibu muda cantik? Bagaimana nih pengalaman buah hatinya, pernah ngalami sakit gigi nggak? Pastilah pas mau tumbuh sakit, nyeri, terus yang namanya anak-anak makan permen, makan es krim, makan coklat. Masih Gitu. minum susu? Susu minum. Biasanya minum. menjelang mau tidur malam juga. Iya, kan sekarang malah susunya udah rasa-rasa kan, rasa coklat, rasa stroberi, jadi udah lebih variasi lagi untuk menyebabkan sakit gigi. Pastilah kalau anak-anak pasti pernah. Pemirsa, mengenai nyeri atau sakit pada gigi anak, kita perhatikan dulu bahwa beragam faktor atau penyebab sakit gigi ini. Apa sih penyebabnya? Ya, Karena jadi- malas sikat gigi. Itu memang ada kaitannya tentunya. Oh. Tapi beberapa faktor lain biasanya adalah mengkonsumsi tadi yang seperti Lira bilang, makanan yang banyak pemanisnya. Tidak hanya susu dengan beraneka rasa atau makanan-makanan seperti donat, coklat, tapi sebenarnya tidak ada masalah dengan makanan ini selama sehabis makan Langsung disikat ya. 30 menitan setelah Makan. sarapan atau makan besar atau mengkonsumsi sesuatu segera Rutin bersihkan sikat gigi. ya. Lalu penyebab-penyebab ini tentunya tidak hanya mengakibatkan kerusakan gigi secara nyata langsung, tapi awalnya itu akan dirasakan nyeri. Nyeri ini ternyata akibat adanya kerusakan salah satunya adalah pada struktur si gigi itu sendiri. Jadi misalnya belum bolong, baru rusak-rusak itu udah mulai berasa nyeri ya dok ya? Ya, itu bisa. Gambarannya atau animasinya seperti ini nih. Saya jelasin dulu ya, Lira Oke. ya. Ini saat gigi udah mulai agak rusak, ini tadi penyebabnya banyak banget. Nah, kropos atau rapuh pada gigi belahan ini bisa menyentuh sampai kepada yang namanya akar dan saraf pada gigi. Saat ini sampai, ini kan dari pangkal ini nih, Lira tadi kan, sampai ke ujung ini, dia akan mengirim sinyal ngilu. Ngilu ini tidak hanya pada titik gigi yang rapuh atau sakit ini aja, tapi bisa ke kepala, kan pusing kalau orang sakit gigi ya. Iya, nyambung ke mata juga Bahkan ke nggak mata, enak. ya bahkan bisa sampai menimbulkan perdarahan pada daerah tulang yang rapuh itu. Bayangin aja kalau Ini ini. ngelihatnya aja udah ngilu dok. Jadi terngiang sakit gigi emang gak enak banget Ya kan? orang dewasa aja sakit gigi malas, apalagi anak-anak kan. Aduh, iya pasti berasa sakit banget dan gak enak. Karena kita aja yang dewasa kadang-kadang bingung kalau udah sakit gigi, aduh gimana nih, ini serba salah gitu kan. Iya, Apalagi anak-anak. Tapi kan banyak pertanyaan adalah kalau anaknya masih bayi. Kalau bayi, Atau bayi masih- maksudnya yang bayi tapi udah tumbuh gigi dikit gitu. Bayi Itu perlu tapi- disikat juga? Tapi bagaimanapun kan kebersihan mulut harus dijaga. Karena dia minum ASI. Oh. Atau yang sudah usia 3 bulan aja. 3 bulan ke atas kan sudah mulai kayak gigit-gigit tangannya sendiri. Itu kan kebersihan harus dijaga. Kita bisa menggunakan yang namanya cotton bud. Tapi lebih aman lagi sih cari anduk yang tipis. Lalu tangan sang ibu atau yang akan membersihkan mulutnya itu udah dibersihin dulu. Sediakan air hangat, basahkan anduknya. Lalu tinggal dioleskan aja pada bagian gusinya. Oh, kayak digosok-gosok gitu. Berarti Iya, bisa pakai gosok yang pelan sarung aja. tangan anduk itu dong ya? Boleh, itu yang penting higienis ya. Kemudian di saat gigi susu sudah muncul, boleh pakai anduk tadi atau pakai cotton bud yang dibasahin air hangat, disikat. Oh, Ya. ada cara sendiri. Tapi kalau misalnya kan sekarang udah disediakan sikat gigi yang buat balita tuh dok, yang Boleh. itunya dikit gitu Dikit nggak banget apa-apa? kan? Nggak apa-apa. Tapi Tapi untuk nggak usah awal pakai sekali, pasta gigi. misalnya usia 6 bulan sampai usia 1 tahun itu kan masih rapuh ya. Kita mulai dengan cotton bud aja Cotton bud dulu aja. karena ini untuk sensitivitas dari gigi mereka. Nah, menyikat gigi itu ya tentunya ada rumusnya. Ini juga untuk orang dewasa, rumusnya itu 3-2-2. Nah, pertama adalah 3 ini maksudnya 3 arah sikat, yaitu 1 memutar. Oh, saya nggak pernah muter tuh giginya. Oh gitu ya, oh, jadi putar-putar gitu ya? Mutar ya. Orang kan sering begini tuh. Nah, langsung gitu. Ini gampang sekali untuk merusak yang namanya gusi. Jadi mutar pelan-pelan sesuai dengan bulu sikatnya yang halus. Lalu yang kedua adalah dari bawah ke atas, atas ke bawah atau bagian gusinya. Oh gitu, Ya. oh gitu. Sama bagian dalamnya juga sama. Ya, kenapa arah-arah sikat ini kalau tidak dilakukan dengan tepat akan muncul yang namanya akibat makanan atau karang gigi atau plak. Plak ini susah dihilangkan. Lalu bagian dalam juga tetap disikat. Itu ya. Jadi 3 arah menyikat. 2, ini maksudnya adalah sikatnya 2 kali sehari.
pagi Oh, dan pagi dan malam. malam. Tapi waktunya adalah sebaiknya kalau pagi misalnya habis sarapan tuh 30 menit setelah sarapan. Mhm. Malam habis makan malam 30 menit setelah habis makan malam. Pas mau tidur gitu ya. Ya, lalu kan tadi rumusnya 3, 2, 2. Duanya Dua apa yang lagi? terakhir adalah sebisa mungkin sikat gigi selama 2 menit. Lalu jangan lupa juga, tadi kan Lira bilang nih kegemaran sang buah hati mengkonsumsi susu di malam hari menjelang tidur. Nah ini memang, ini perlu dilatih untuk berkumur-kumur atau habis minum susu, ditambah lagi air putih untuk membantu meminimalkan endapan dari gula itu tadi. Lalu Kalau misalnya habis minum susu sebelum tidur langsung aja sikat gigi gitu. sebenarnya itu nggak masalah, tapi kan banyak anak-anak yang udah habis minum susu ya Oh, minumnya masih di botol tuh langsung ngantuk, ketiduran langsung ya. ketiduran. Maunya ganti dengan air putihnya. Oh, jadi 2 botol, 1 susu setelah Iya. dia habis susunya langsung kasih yang Air putih ya, setidaknya sedikit menetralisir endapan dari pemanisnya. Lalu perhatikan juga kebersihan si botol susu itu sendiri. Nah, aku setuju banget nih sama dokter. Karena sebagai ibu, aku harus pandai-pandai dan selalu sedia antisipasi untuk pertolongan anak sakit gigi. Karena terkadang anak-anak tuh suka nggak bilang kalau dia udah mulai sakit, ngilu, nyeri, bahkan sampai demam. Apalagi sakit gigi kan munculnya di waktu yang tidak terduga, kadang malam hari. Nah, itu kan secara tiba-tiba, maka kita juga perlu bijak untuk memberi pertolongan pertama pada anak. Dan pastinya nih harus selalu sedia Proris Sirup. Obat ini merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid yang sudah dikenal efektif menurunkan demam. Selain dapat menurunkan demam, obat ini juga terbukti efektif meredakan nyeri. Misalnya saat anak lagi sakit gigi atau lagi tumbuh gigi. Karena profilnya lengkap sebagai obat anti demam, anti nyeri, sekaligus anti-inflamasi. Nah, sakit gigi itu merupakan inflamasi tuh pemirsa. Jadi tidak bisa diobati pakai pereda nyeri biasa. Harus dengan Proris Sirup yang sudah terbukti efektif menurunkan demam dan meredakan nyeri pada anak. Apalagi obat ini tidak dimetabolisme di hati, sehingga tidak menyebabkan efek samping yang meracuni hati. Nah, obat ini ada 2 varian rasa nih, rasa jeruk untuk anak usia di bawah 6 tahun dan rasa stroberi untuk anak yang usianya di atas 6 tahun. Sekarang kemasannya udah beda loh, udah pakai cup takar, jadi kita kalau ngasih obat ke si kecil juga lebih mudah. Nah, demam dan nyeri bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Oleh karena itu, selalu sediakan obat ini di rumah dan ketika bepergian sebagai antisipasi. Dan ingat, bila anak demam dan nyeri, Proris Sirup please. Iya, bagaimanapun tetap perhatian seorang ibu, apalagi di saat Pasti. masa-masa pertumbuhan mereka. Dan kembali lagi, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul. Memulai dari menjaga kebersihan mulut dengan cara menyikat gigi dan berkumur-kumur. Ya, Iya. terima kasih Bu Muda cantik, Aku yang sukses terima selalu kasih. ya untuk keluarga besarnya. Untuk Anda pemirsa, ada informasi kesehatan apalagi untuk keluarga besar Anda? Sesaat lagi Dokter Asia Indonesia kembali untuk Anda. Adakah hubungan antara gangguan asam lambung dan tingginya gula darah pada penderita diabetes? Salah satu komplikasi dari diabetes mellitus tipe 2 tentunya berkaitan dengan persarafan yang ada dalam tubuh kita.